Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah Sofiarani dengan NPM 2215061112 dari kelas PSTID kelompok 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan modul 1.1 mengenai Introduction to Programming with Python. Bagaimana cara kerja program komputer? Sebuah program membuat komputer dapat digunakan. Tanpa hal tersebut, komputer tidak lebih dari sekedar objek. Komputer hanya dapat mengevaluasi hasil dari operasi yang sangat mendasar, seperti penjumlahan atau pembagian. Tetapi komputer mampu melakukan hal tersebut dengan cepat dan mampu mengulangi hal yang sama beberapa kali. Natural language versus programming language. Bahasa adalah alat untuk mengungkapkan dan merekam pikiran. Ada banyak bahasa di sekitar kita. Beberapa di antaranya tidak memerlukan ucapan atau tulisan, seperti bahasa tubuh. Bahasa yang lainnya yaitu bahasa ibu yang kita gunakan untuk berbicara sehari-hari. Komputer juga memiliki bahasanya sendiri yang disebut dengan bahasa mesin. Bahasa mesin dikembangkan oleh manusia. Tidak ada komputer yang saat ini mampu membuat bahasa baru. Namun, hal tersebut hanya sementara. Sama seperti orang menggunakan sejumlah bahasa yang sangat berbeda, mesin juga memiliki banyak bahasa yang berbeda. Bedanya, bahasa manusia berkembang secara alami. Apa yang membuat sebuah bahasa? Secara umum, terdapat beberapa elemen yang terdapat dalam bahasa. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai elemen-elemen tersebut. Yang pertama, alfabet. Alfabet adalah kumpulan huruf atau simbol yang digunakan dalam suatu sistem tulisan untuk mewakili bunyi-bunyi dalam suatu bahasa. Yang kedua ada leksikon atau leksis, yaitu kumpulan kata-kata dalam suatu bahasa yang digunakan untuk menyatakan makna. Yang ketiga ada sintaksis atau aturan-aturan tentang susunan kata dalam suatu kalimat, termasuk aturan tentang pembentukan frasa dan klausa. Yang keempat ada semantik, atau studi tentang makna dalam bahasa dan bagaimana makna tersebut dibentuk dan digunakan dalam suatu bahasa. Bahasa ibu mesin jauh dari bahasa ibu manusia. Jadi, kita memerlukan bahasa yang dapat digunakan oleh manusia untuk menulis program dan bahasa yang dapat dipahami oleh komputer untuk mengeksekusi program tersebut. Bahasa pemrograman yang digunakan oleh manusia harus dapat mengekspresikan ide dan logika yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami oleh manusia, tetapi juga harus cukup spesifik dan terstruktur sehingga dapat diinterpretasikan oleh komputer. Bahasa yang dapat digunakan oleh manusia dan lebih mudah dipahami oleh manusia disebut sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi menggunakan sintaks dan konvensi yang mirip dengan bahasa alami seperti bahasa Inggris, sehingga lebih mudah dipahami dan digunakan oleh manusia. Dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, manusia dapat mengekspresikan ide dan perintah dengan lebih kompleks, seperti penggunaan logika, fungsi, dan variabel. Meskipun bahasa pemrograman tingkat tinggi memungkinkan manusia untuk mengekspresikan perintah yang lebih kompleks daripada bahasa mesin, bahasa pemrograman tingkat tinggi masih harus diubah menjadi bahasa mesin agar bisa dimengerti oleh komputer. Setelah bahasa pemrograman tingkat tinggi diterjemahkan menjadi bahasa mesin, komputer dapat menjalankan program tersebut dengan cepat dan efisien. Program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi disebut kode sumber atau source code. Kode sumber adalah representasi teks dari program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu. Kode sumber harus diterjemahkan menjadi bahasa mesin agar dapat dieksekusi oleh komputer. File yang berisi kode sumber disebut file sumber atau source file. File sumber dapat dibuka dan diedit menggunakan editor teks dan kemudian dikompilasi atau diinterpretasi menjadi bahasa mesin. Setelah dikompil atau diinterpretasi, program dapat dieksekusi oleh komputer. Dalam pengembangan perangkat lunak, kode sumber sangat penting karena merupakan dasar dari program yang akan dibangun. Kode sumber memungkinkan programmer untuk memahami dan mengubah program, menambahkan fitur baru, memperbaiki kesalahan, dan melakukan tugas-tugas lainnya dalam pengembangan perangkat lunak. Compilation versus interpretation. Pemrograman komputer adalah proses menyusun elemen bahasa pemrograman dalam urutan tertentu untuk mencapai efek yang diinginkan. Sebagai programmer, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti penulisan, leksikal, sintaksis, dan semantik agar program dapat berjalan dengan baik. Setelah berhasil menulis program, langkah selanjutnya adalah mengeksekusi di komputer. Namun, komputer hanya dapat memahami bahasa mesin atau kode biner, yakni 0 dan 1. Oleh karena itu, program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi harus diterjemahkan atau dikompilasi menjadi bahasa mesin. Penerjemahan kode sumber ke dalam bahasa mesin dapat dilakukan oleh komputer menggunakan perangkat lunak seperti compiler atau interpreter. Yang pertama, compiler.
Compiler adalah program yang mengkonversi seluruh kode sumber ke dalam bahasa mesin dalam satu kali proses. Setelah itu, hasilnya disimpan dalam file terpisah yang dapat dieksekusi secara langsung oleh komputer. Keuntungan dari penggunaan compiler adalah kinerja yang lebih cepat karena kode sumber telah dikonversi ke dalam bahasa mesin sebelum dijalankan. Namun, compiler memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan proses konversi, dan jika terdapat kesalahan dalam kode sumber, maka seluruh proses konversi harus diulang kembali. Yang kedua, interpreter. Interpreter di sisi lain menerjemahkan dan mengeksekusi setiap baris kode secara langsung saat program dijalankan. Interpreter membaca setiap baris kode, menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin, dan langsung mengeksekusinya. Keuntungan dari interpreter adalah kemampuannya untuk mendeteksi kesalahan pada saat runtime, dan Anda dapat melihat hasil setiap baris kode ketika program dijalankan. Namun, kinerjanya lebih lambat daripada compiler, karena harus menerjemahkan dan mengeksekusi setiap baris kode saat program berjalan. Setelah program berhasil diubah menjadi bahasa mesin, kita dapat menjalankannya di komputer. Komputer akan mengeksekusi instruksi-instruksi dalam program secara berurutan hingga mencapai akhir program. Hasil dari program tergantung pada algoritma dan instruksi yang digunakan dalam program. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh sebuah interpreter? Penerjemah adalah program komputer yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan kode sumber yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi bahasa mesin yang dapat dieksekusi oleh komputer. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, diantaranya yang pertama analisis leksikal atau penerjemah membaca kode sumber dan memisahkan setiap token atau unit pemrosesan yang valid dalam bahasa pemrograman yang digunakan. Yang kedua, analisis sintaksis, yaitu penerjemah memverifikasi sintaks kode sumber dan membangun struktur data yang sesuai dengan kode sumber tersebut. Pada tahap ini, penerjemah juga memastikan bahwa program mengikuti aturan sintaks bahasa pemrograman yang digunakan. Yang ketiga, analisis semantik. Penerjemah memvalidasi program secara semantik untuk memastikan bahwa semua penggunaan variabel, fungsi, dan tipe data konsisten dan sesuai dengan aturan bahasa pemrograman. Yang keempat, generasi kode. Pada tahap ini, penerjemah menghasilkan kode mesin atau instruksi yang dapat dieksekusi oleh komputer dari kode sumber yang telah diterjemahkan kode mesin. Kode mesin ini harus sesuai dengan arsitektur komputer yang digunakan. 5. Optimasi kode. Beberapa penerjemah juga melakukan optimasi pada kode mesin yang dihasilkan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja program. Setelah proses ini selesai, program siap dieksekusi oleh komputer. Penerjemah juga dapat menghasilkan file objek atau file executable dari kode sumber yang telah diterjemahkan. Compilation versus interpretation, advantage and disadvantage. Kompilasi dan interpretasi adalah dua model eksekusi program yang berbeda dalam pemrograman komputer. Berikut adalah beberapa keuntungan dan kerugian dari masing-masing model. Yang pertama, kompilasi keuntungan, yakni ada kinerja yang lebih cepat. Kode yang dikompilasi dieksekusi langsung oleh komputer, yang berarti ia dapat berjalan lebih cepat daripada kode yang diinterpretasikan. Kemudian ada kesalahan diketahui sebelum runtime. Dalam proses kompilasi, kesalahan sintaksis dan semantik dapat terdeteksi sebelum program dieksekusi yang mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan saat runtime. Lalu pengecekan tipe yang ketat. Dalam bahasa pemrograman yang dikompilasi, tipe data biasanya diperiksa secara ketat selama proses kompilasi, yang membantu dalam menghindari kesalahan yang mungkin terjadi saat runtime. Selanjutnya adalah kompilasi kerugian. Yang pertama ada proses kompilasi lebih lambat. Proses kompilasi memerlukan waktu yang lebih lama daripada proses interpretasi. Yang kedua, kesulitan dalam debugging. Jika terjadi kesalahan saat runtime, sulit untuk menemukan kesalahan yang tepat karena kode sudah dikompilasi dan tidak dapat diubah secara langsung. Yang ketiga, sulit untuk membuat program portable. Kode yang dikompilasi biasanya spesifik untuk sistem operasi atau arsitektur tertentu, sehingga sulit untuk membuat program yang portable. Lalu ada interpretasi keuntungan. Yang pertama, interpretasi lebih cepat. Proses interpretasi lebih cepat daripada proses kompilasi karena tidak memerlukan waktu untuk melakukan kompilasi terlebih dahulu. Yang kedua, mudah dalam debugging. Saat terjadi kesalahan saat runtime, mudah untuk menemukan kesalahan dalam memperbaikinya karena kode masih dalam bentuk sumber dan dapat diubah secara langsung. Yang ketiga, mudah dalam membuat program portable. Kode yang diinterpretasikan lebih mudah dipindahkan ke sistem operasi atau arsitektur yang berbeda karena tidak tergantung pada kode mesin tertentu. Selanjutnya, interpretasi kerugian.
Yang pertama, kinerja yang lebih lambat. Kode yang diinterpretasikan biasanya berjalan lebih lambat daripada kode yang dikompilasi karena kode harus diinterpretasikan selama waktu eksekusi. Yang kedua, kesalahan mungkin terjadi saat runtime. Dalam proses interpretasi, kesalahan mungkin terjadi saat runtime yang mengurangi stabilitas program. Yang ketiga, pengecekan tipe yang kurang ketat. Beberapa bahasa pemrograman yang diinterpretasikan mungkin tidak memeriksa tipe data secara ketat, yang memungkinkan terjadinya kesalahan saat runtime. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.